Halo teman-teman, kita bahas lagi mengenai jangka waktu pemeriksaan pajak. Jadi masih jadi perdebatan teman-teman ya. Apakah pemeriksaan pajak yang melewati jangka waktu itu merupakan perbuatan melanggar hukum atau perbuatan maladministrasi atau sesuatu yang dapat membatalkan hasil pemeriksaan pajak. Karena kan jelas nih diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ya, apabila sebuah keputusan diterbitkan dengan pelanggaran prosedur dilanggar, maka keputusannya harus batal, ya kan? Tetapi menurut oknum pajak nih, terutama di level-level seperti Surya Utomo begitu ya, mereka berpikir bahwa apapun alasannya tidak bisa membatalkan SKPKB yang kami terbitkan sepanjang SKPKB ini memenuhi dua syarat katanya ya. Adanya SPHP dan adanya pembahasan akhir. Yang lain kami nggak peduli, dia bilang, yang lain pokoknya apapun itu, mau dunia terbalik kayak mau mau matahari terbit dari timur, dari timur, dari selatan kayak nggak peduli gua katanya. Mau prosedur gua langgar semuanya nggak peduli dia, pokoknya SKPKB tidak bisa batal katanya. Tetapi kemarin ada seminar nih ya, ada seminar dari P5I. Di situ ada mengundang kepala ombudsman. Ombudsman mengatakan ya bahwa pemeriksaan pajak lewat waktu adalah maladministrasi. Artinya itu dapat dibatalkan keputusannya. Mari kita lihat teman-teman ya. Ini beritanya ya, dari mana nih? Tabloidskandal.com. Luar biasa ya tabloid skandal ya. Ombudsman mengatakan pemeriksaan pajak lewat waktu adalah maladministrasi ya, tanggal 28 Mei ya, luar biasa ya. Ini adalah seminar P5I dari Pak Rey, P5I, IWPI, dan kawan-kawan semua ya, luar biasa ya. Tapi sayang sekali dari pihak DJP tidak ada yang hadir ya. Apakah mereka takut atau tidak berani atau mungkin gimana kita nggak tahu juga ya. Kenapa tidak mau hadir ya pihak DJP ya? Padahal mereka ini pelayan rakyat ya. P5I dan IWPI gelar seminar pajak nasional ya, soroti ketimpangan penegakan prosedur oleh DJP. Oke, kita baca. Pemeriksaan pajak yang dilakukan melewati batas waktu yang ditentukan peraturan undang-undang merupakan bentuk maladministrasi. Hal itu ditegaskan oleh anggota Ombudsman Republik Indonesia Bapak YK Hendra Fatika dalam seminar nasional perpajakannya bertema pemeriksaan pajak lewat batas waktu tidak membatalkan surat ketetapan pajak SKP meskipun merupakan amanat undang-undang. Ini jelas sekali teman-teman ya, menohok langsung ya. Pantesan DJP nggak mau hadir ya. Gimana mau hadir? Dia udah mau dihantam dari dari kita semua ini ya. Tetapi teman-teman mesti ingat ya, pejabat publik adalah pelayan rakyat ya, DJP adalah pelayan rakyat, bukan perampok rakyat teman-teman ya. Jadi kalau minta kita minta klarifikasi, lu mesti hadir dong, klarifikasi dong. Bagaimana pendapat lu gitu kan? Yang diselenggarakan oleh P5I dan didukung sponsor utama IWPI ya. Hal ini diungkapkan pada seminar bla 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 tanggal 27 Mei kemarin. Sebagai informasi, panitia sudah mengundang narasumber yang berkompeten dalam hal pakar ini, pakar-pakar perpajakan dan turut mengundang juga pihak Direktorat Jenderal Pajak sebagai pemateri ya. Dan panitia sudah menghubungi staf DJP, namun sampai acara berlangsung dan selesai tidak ada perwakilan DJP yang hadir ya. Dari sekian puluh ribu pegawai DJP, satu pun nggak ada yang hadir. Kenapa? Takut sama kita-kita ini. Kenapa dia nggak mau hadir coba? Kan banyak orang pintar di DJP ya. Kenapa nggak berani berdiskusi publik? Kenapa berani menghantam wajib pajak di pemeriksaan doang, di SKP doang? Kalau ketika kita aja diskusi, nggak berani. Ya, capek deh. Di hadapan 120 peserta yang terdiri dari kalangan pengacara, konsultan, akademisi, dan wajib pajak, Bapak YK menyoroti praktik pelayanan pemeriksaan pajak yang ia anggap rawan penyimpangan. Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak merupakan bagian dari pelayanan publik karena dijalankan oleh aparatur negara. Setuju ya, luar biasa Pak YK ya, dahsyat sekali ya, melibatkan jasa administratif dan memiliki standar regulasi yang jelas. Jelas, teman-teman ya. Jadi pemeriksaan pajak itu jelas. Ada standar regulasinya, ada tata caranya, ada prosedurnya. Yang tidak jelas adalah hukumannya. Orang pajak tidak mau menghukum diri dia sendiri. Menteri Keuangan yang bikin peraturan itu kan tidak mau menghukum anak buah dia sendiri. Sedangkan kita nih wajib pajak kalau melanggar prosedur mati kita digencet sama si oknum ya. Namun demikian, ia menegaskan bahwa dalam praktiknya sering terjadi maladministrasi ya, terutama dalam bentuk penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan prosedur. Setuju, gue setuju ya. Kalau pemeriksaan dilakukan melewati batas waktu yang ditentukan, itu sudah masuk kategori maladministrasi, kata Pak YK ya. Mudah-mudahan tidak salah kutip ini ya. Berani sekali ya, Ombudsman bilang begini ya.
Apakah nanti anggaran ombudsman akan diturunkan oleh Ibu Menteri? Kita nggak tahu ya. Ia juga menekankan pentingnya regulasi yang bersifat mengikat, baik ke dalam internal maupun keluar hubungan hukum dengan wajib pajak ya. Dalam konteks ini, ia mengkritisi kecenderungan instansi pemerintah yang hanya menjadikan pengaduan masyarakat sebagai lip service belaka. Setuju ya. Jadi orang-orang yang ada di lingkungan pengaduan di DJP itu hanya terima pengaduan udah selesai udah. Cuman bahwa mereka kerja gitu loh, ada pengaduan udah gitu aja. Pengaduan yang masuk ke institusi pemerintah, termasuk DJP, kerap hanya menjadi formalitas belaka. Pejabatnya tidak terbuka terhadap kritik. Mau gimana lagi, teman-teman ya? Begitulah negeri Konoha ya. Lebih lanjut, YK menyatakan bahwa hakikat pajak seharusnya tidak semata-mata soal pemenuhan target pendapatan negara, tetapi sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umum. Setuju, teman-teman ya. Jadi petugas pajak tidak boleh hanya berpikir pokoknya gue mau naikin omset, gue mau naikin duit, gue mau naikin penerimaan negara. Apapun yang lain gue nggak peduli. Apa itu prosedur, gue nggak peduli prosedur. Apa itu tata cara, gue nggak peduli tata cara. Pokoknya penerimaan pajak gue naikkan, gue tingkatkan, gue penuhi. Udah gitu aja. Mau wajib pajak yang nangis-nangis, tidak ada keadilan. Apa itu keadilan? Apa tai kucing itu keadilan ya? Tidak ada keadilan. Apa itu integritas? Apa itu apa namanya ya? Apa itu yang namanya keterbukaan? Nggak ada. Apa itu transparansi? Nggak ada. Pokoknya penerimaan negara tercapai, gue selamat. Itu menurut si oknum pajak di negeri Wakanda, teman-temannya. Kalau Indonesia nggak begitu ya. Kalau Indonesia pada bagus semua. Oke. Jadi sebagai petugas pajak ataupun pegawai negeri seharusnya berpedoman kepada hukum satu, yang kedua pada keadilan ya. Tetapi di negeri Konoha tidak ada itu namanya hukum dan keadilan. Yang ada adalah pokoknya kami akan gencet terus, kami akan peras terus sampai kering ini wajib pajaknya, sampai semua penerimaan pajak terpenuhi, selesai. Kita move on minggu tahun depan, kami dapat proyek, kami dapat duit, kami dapat insentif, dapat duit korupsi dan sebagainya ya. Jadi pola pikir seperti itulah yang menghancurkan negara Konoha, teman-teman ya. Kalau Indonesia mah pada bagus ya. Seminar ini juga menghadirkan berbagai tokoh penting ya. Ada Bapak Dr. Richard Burton, ada Bapak Profesor apa nih ADV Dr. Gilbert Raleigh, ada Bapak Dr. Alessandro Rey, dan para pemateri ini secara kritis ya mengulas putusan Mahkamah Agung yang salah kemarin itu ya. Dalam forum ini, para ahli hukum sepakat bahwa keberlangsungan sistem pajak nasional yang adil dan transparan tidak boleh dikorbankan hanya demi memenuhi target penerimaan negara. Jadi, oknum-oknum pajak itu selalu berpikir seperti ini. Kami ini mengamankan penerimaan negara. Artinya boleh dong gue melanggar hukum demi penerimaan negara. Kami ini mengamankan duit negara, pajak negara nih. Boleh dong kami langgar tata cara prosedur pemeriksaan. Kalau tata cara prosedur dilanggar, kemudian SKP kami batal, bisa cilaka semua semua penerimaan negara. Kan begitu nih pemikiran si oknum brengsek itu teman-teman ya. Tapi di negeri Konoha ya. Mereka menyerukan pentingnya supremasi hukum yang mengedepankan due process of law, perlindungan hak wajib pajak, serta konsistensi penegakan hukum. Setuju, teman-teman ya. Jadi hukum itu harus digunakan untuk menegakkan keadilan, harus memberikan perlindungan hak bagi wajib pajak, harus memberikan kepastian hukum, due process of law, bukan semata-mata untuk mencapai target pajak gitu ya. Tata cara, prosedur harus dilaksanakan, harus dipenuhi ya. Itu menurut teman-teman di sini ya, bukan menurut oknum pajak. Ketua Umum IPPI Bapak Rito Setiawan yang terus hadir menyatakan bahwa seminar ini penting untuk diikuti oleh para wajib pajak agar mereka benar-benar memahami hak dan kewajiban mereka ya dalam proses pemeriksaan pajak. Wajib pajak seringkali tidak mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh pemeriksa. Pemeriksa teman-teman ya. Jadi kita ini dikasih tahu, Anda sebagai wajib pajak boleh ini, nggak boleh ini. Tapi mereka tidak pernah kasih tahu, mereka itu apa hak dan kewajibannya. Gitu loh. Si pemeriksa pajak tidak pernah kasih tahu kita kan, dia itu boleh apa dan tidak boleh apa. Akhirnya dia minta apapun kita mesti minta. Dia minta ukuran celana dalam, lu kasih juga tuh orang goblok tuh wajib pajak ini ya. Tapi di negeri Konoha teman-teman ya. Seminar ini menjadi forum edukatif yang sangat penting agar tidak terjadi ketimpangan pengetahuan antara fiskus dan warga negara, kata Bapak Rinto ya. Bapak YK mengakhiri paparannya dengan menegaskan bahwa sebagai lembaga negara yang bertugas mengawasi pelayanan publik, ya, Ombudsman akan terus mendorong agar proses pemeriksaan pajak berjalan sesuai hukum dan bebas dari praktik penyalahgunaan wewenang. Ya, ia juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan apabila menemukan indikasi maladministrasi dalam proses administrasi pemerintahan pajak.
Pemeriksa pajak ya. Negara hukum itu tidak bisa dijalankan dengan memilih-milih peraturan. Semua peraturan yang sah harus ditegakkan secara konsisten ya. Jadi sepertinya Pak YK ini sudah dikasih bisikan ya, bisikan bahwa orang pajak itu milih-milih aturan. Ketika aturan itu tidak menguntungkan dia, dia tidak mau pakai. Tapi ketika aturan itu menguntungkan dia, dia pakai gitu ya. Contohnya adalah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Di Undang-Undang AP ditegaskan dengan jelas pelanggaran prosedur, maka keputusannya batal. Orang pajak bilang, tidak, 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 kami nggak mau pakai itu. Kami pakai Undang-Undang Pajak, katanya memang kampret ya. Tapi di negeri Konoha, teman-teman ya. Ini ada lagi nih berita lain nih. Ini kontan ya, kontan ID luar biasa ya. Praktisi pajak ingatkan Ditjen Pajak tak boleh langgar aturan demi kerja setoran pajak. Wih, gila ya. Ini sama ya gua rasa ya. Ini dari kontan ya. Sama ini ya, teman-teman yang mencermati kejadian di hari seminar kemarin ya. Ada lagi nih, kontan lagi nih. IWPI mengatakan minta pemerintah tegakkan batas waktu pemeriksaan pajak. Setuju ya. Teman-teman tinggal baca aja teman-teman nanti ya beritanya ya. Luar biasa ya kontannya. Berani sekali mereka-mereka ini ya. Jadi teman-teman, intinya adalah lagi-lagi dan lagi-lagi kita menegaskan ya bahwa pemeriksaan pajak itu punya aturan. Aturan itu harus ditegakkan. Aturan itu adalah tata cara pemeriksaan. Di dalam tata cara sudah diatur waktu. Waktu pemeriksaannya berapa lama, keputusannya terbit berapa lama. Kalau keputusan itu terbit melewati jangka waktu, maka itu harus dibatalkan keputusannya ya. Tetapi oknum-oknum pajak di negeri Wakanda bilang, nggak mau, gue tidak mau batalkan ya. Kami tidak mau batalkan. Bahkan hakim pun harus harus patuh sama kami. Dia bilang gitu ya. Hakim pun tidak boleh membatalkan. Pokoknya nggak boleh batal SKP kami. SKPKB kami selama masih dalam waktu 5 tahun katanya ya. Jadi SKP itu memang boleh terbit dalam waktu 5 tahun. Betul ya. Ini sama seperti seorang polisi boleh menerbitkan tersangka. Ya dong. Polisi itu boleh menerbitkan tersangka selama dalam waktu ya 20 tahun gitu ya. Dalam 20 tahun seorang yang masih terindikasi pidana boleh diterbitkan sebagai tersangka. Betul, betul ya. Tetapi ketika penyidikan dimulai, maka ada jangka waktu untuk menetapkan, ada tata cara, ada prosedur untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Walaupun dia ditetapkan tersangka masih dalam waktu 20 tahun, yang masih dalam jangka waktu penetapan tersangkanya, tetapi ketika penyelidikan dimulai, ada tata cara prosedur yang harus dipenuhi oleh Pak Polisi untuk menetapkan tersangka. Kalau prosedur ini dilanggar, maka tersangkanya batal. Itu yang tidak dipahami atau pura-pura bodoh tidak dipahami oleh oknum pajak ya, bahwa dia nggak peduli nih. Walaupun prosedur kami langgar, walaupun tata cara kami langgar, tetap SKP-nya sah dia bilang ya. Memang gila itu oknum-oknum pajak ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Kita ini negara hukum teman-teman ya. Kita harus menggunakan prinsip negara hukum di mana kalau ada kasus ya ada gugat ke pengadilan teman-teman ya, jangan cuma keluar-keluar di media sosial kayak gue ini ya, tetapi juga mengajukan upaya hukum ke pengadilan, dan kita juga sudah lakukan teman-teman ya upaya hukum ke pengadilan, dan kita akan lihat teman-teman ya ke depannya bagaimana. By the way, oknum Dirjen Pajak sudah dipecat ya dan digantikan orang baru. Kita nggak tahu nih ya orang baru ini Pak Bimo ini bagaimana ceritanya, apakah dia betul-betul berpihak kepada rakyat atau sama saja ya, atau sama saja dia mencari target penerimaan pajak dengan menghalalkan segala cara. Kita nggak tahu teman-teman ya. Mari kita nantikan. Semoga terbantu. Sampai jumpa lagi.